akhirnya mulai kerasa nih lawannya udah nggak seringan-ringan itu. Even sekarang lawan Spurs yang lagi banyak pemain cedera, sekarang udah bisa dibantai dengan hasil yang meyakinkan. Menurut lo kemarin kemenangan Spurs lawan Newcastle apakah murni karena Newcastle yang jelek, apa karena Spursnya memang udah balik, terutama dua pivotnya itu ya? Nah itu sebenarnya yang kita bahas di hari Jumat ya Mas ya, kembalinya si Sar dan juga si Bissouma itu akan mengembalikan tren Spurs ini setidaknya bisa mempertahankan Teori keunggulan lagi, lah. data lagi, cocokologi lagi. Belum ngomong ininya nih. Ininya coach, ini yang beda coach. Di 5 match sebelumnya ketika Spurs nggak menang-menang itu, banyakan kalahnya. Itu kan mereka sebenarnya selalu bisa unggul. Selalu ada match-match di mana mereka selalu 5 bisa kali unggul unggul. di situ. Ya, Tapi di comeback. akhirnya malah 5 kali kena comeback. Nah itu yang selalu terjadi. Tapi di match kemarin gua ngeliat itu mereka dua pemain itu emang memberi perubahan sih ya. Nggak main lagi ketika lu ada Højbjerg, lu selalu nggak bisa nyaman ketika unggul, lu nggak bisa nyaman untuk mempertahankan keunggulan tersebut. Tapi Betapa dengan- menyedihkan sebuah klub kalau tergantung dengan 2 DM. emang menyedihkan, tapi situasinya di Tapi musim itu ini yang emang menjadi dua- kuncinya iya. mereka musim ini. Apakah mereka kedua ini bisa main konsisten? Sejauh Sejauh ini ini ya, kalau yang dari 8 pertandingan. At least kalau mereka menang. berdua hasilnya 8 bisa pertandingan lebih bagus. itu honeymoon period, lagi asik-asiknya. Fine. Kalau lo, mungkin gue sambung Rizal ya. Kalau 5 pertandingan itu mereka hancur, mereka nggak create chance, mereka nggak bisa bikin shots, Baru. lain cerita. Tapi ini kan mereka selalu outnumbered lawan mereka dengan shots yang jauh banget. Lawan West Ham terakhir mereka kalah 22 shots mereka tembakin. Ya, ini kembali lagi data lagi, dari 22 shot berapa yang berbahaya? Ya, tapi kan mereka seenggak-enggaknya bisa create chance. Ya, Bikin kalau dan untuk jadi tim-tim masalah. RT9 Iya. RW20 pun juga asal syutingnya juga Ya, bisa. enggak juga lah. Kalau lo nggak bisa create chance itu hal yang berbeda gitu. Cuman kan kenapa gue meyakini si Ainge itu dia doing something dengan Spurs ini kan. Dari awal emang kelihatan gaya mainnya kelihatan dan dia kan baru ngebentuk tim ini. Tim yang solid di belakang. Ketika kehilangan Romero goyang banget kan. Maksudnya kan untuk tim-tim tertentu kehilangan satu pemain yang penting itu kan efeknya luar biasa. Gak usah tim-tim kayak gitulah. City kehilangan Rodri aja bisa goyang, Liverpool kehilangan Van Dijk aja goyangnya hampir sepanjang musim gitu. Itu kan ada hal-hal tertentu. Nah mereka merasakan itu ketika mereka nggak bisa mainin si Romero di belakang. Lalu berapa kali juga si Pedro Porro juga nggak bisa main juga. Udogi juga sempat nggak bisa main juga. Nah terutama yang penting tadi yang dua itu Sar dengan si Bissouma. Bissouma waktu lawan West Ham area coverage lapangannya jauh banget, dia harus nutupin semua Banyak gitu. blundernya bahkan. Iya, karena- hilang. Iya, Sendiri. kehilangan bolanya karena dia terlalu banyak area yang dia coverage. Sementara ketika mereka bertandem bareng, terus balik yang dua wingbacknya itu masuk ke tengah, membuat lini tengah itu penuh, nggak bisa diterobos. Akhirnya ketika mereka bisa mendapatkan gol kedua, itu kan yang mereka cari kan selama ini kan. Gol pertama nggak pernah masalah dalam 5 pertandingan. Tapi ketika lo nggak bisa cetak gol kedua, structure mulai goyang, ada lo bobolan. Tapi ketika lo bisa nambah gol kedua, PD lo naik lagi, dan kemarin Ainge strateginya tepat ketika dia kenapa mainin Richarlison dari awal, karena dia mau neken terus kan. Ketika lo punya Højbjerg, ketika lo mainin Lo Celso, itu kan lebih di tengah tuh lebih sering jarang masuk ke depannya. Nah ketika lo ada Richarlison masuk terus creating chances dan lo end up bikin gol. Dan mungkin ini yang mungkin gue soroti dari pertandingan semalam, peran dari Heung-min Son. Kita sepanjang musim jarang banget ngeliat dia mainin di sayap lagi. Apalagi di musim kemarin kan juga penampilannya menurun drastis. Gue bilang Son musim lalu turun banget loh. Ditambah di awal musim ini Son ini mainnya juga kebanyakan di striker. Dia Dan ngambil gue posisi Madison ya sekarang. iya, dan gue ngeliatnya kayak pace-nya itu emang agak menurun banget. Tapi ditunjukin tadi malam mungkin karena faktor Trippier-nya juga lagi 2 pekan terakhir itu lagi Trippier buruk jelek banget kan ya. ya. Jadi gue Trippier yang kayak anak baru belajar main bola lawan Son. Kebangetan banget sih Trippier, gak cuma lawan Son, ketika match terakhir lawan yang Everton. sebelumnya Everton juga Iya. keteteran banget. Tapi gua lawan ngeliat Son parah sih. ini kebantu Kemarin. banget si Son Kegocek ini. itu 2 Gampang kali. banget digocek. Juga, kalian bahas sekarang soal defense, oke, lebih kuat dari Modric, I agree. Tengah, oke. Yang jadi masalah itu bukan defense dan tengah. Berarti? Mereka kebobolan 1-2, cetak 4 gol, you win the game. Yang masalah mereka nggak cetak gol yang kedua sebenarnya. Jadi masalahnya itu di depan. Lah ya, makanya kan terjawab ketika akhirnya Richarlison dicoba. Kenapa? Bukan masalah Richarlison. Ini murni Castle-nya. Kalau lu lihat kekalahan Spurs, murni bahkan lawan Aston Villa, parkir bis. Wolves, parkir bis. Ngerti Iya, nggak? lawannya. Lawannya, Iya, iya. nggak ada kreativitas. Kemarin ada nggak Castle parkir bis? Kagak ada. Terbuka deh. Terbuka banget. They got the space. Inilah Spurs yang kita lihat, Spursnya Harry Kane. Spursnya Son.
banyak space, banyak counter, banyak tap in, kasarnya begitulah. Bahwa mereka lihat, I agree, mereka main bagus, gue setuju. Cuman kalau kita lihat dalam rentetan, lu bisa survive main kayak gini. Berapa tim yang berani main terbuka kayak gini? Kan nggak banyak. Iya. Jadi kalau lu bilang hanya karena SAR Bisuma apa enggak, Tapi maksudnya gini coach, di 5 pertandingan Ketika sebelumnya ke counternya itu bisa kalau nggak ada main. enggak, dia tuh ini kebetulan aja ada SAR. Kalau ada SAR dan lu ketemu Aston Villa Wolves yang parkir bis, nggak akan lewat Ya, juga. mungkin maybe abis kemenangan lawan Newcastle ini, gue nggak yakin Spurs bisa konsisten lagi, bisa win streak kayak di awal musim itu. Lah kenapa nggak menang? Nggak yakin kan lu bilang Bisuma sama SAR luar biasa. Tapi minimal Tapi mungkin at dari, least- dari versi iya. kebobolannya coach nggak Itu bisa nggak segampang murni. itu. itu. murni tergantung lawannya main kayak apa. ya 8 Lu dapat space 10 atau enggak? kemenangan di awal, 10 Di awal. kalah di awal itu kan Oh iya, lawannya cukup kan gue berbeda. bilang 10 itu lagi honeymoon phase. Everybody panjang loh, happy. 10 pertandingan tuh Lu panjang loh. 3 pertandingan match ketiga pas mereka menang udah kayak menang Piala Dunia apa namanya? Happy-nya luar biasa. Kalau lo ngerti nggak? streaknya 3-4 oke lah. Ini Oh kan iya 10 betul. kan panjang. Makanya gue bilang panjang honeymoon phase. Honeymoon phase udah selesai. Now you have to work. Iya. Setelah 5 pertandingan sekarang menang, nextnya bisa menang Dan nggak? terakhir lawan West Ham itu kelihatan ketika Kulusevski West Ham parkir bis. iya ngebongkar pertahanannya itu memang susah. Iya. Kemampuan untuk bertahannya. Cuman kan lu ketika lu main dibayangi nggak bisa cetak gol kedua, nggak bisa cetak dua. Kalau gua ke counter gimana? Mungkin mereka terbayang itu akhirnya nggak berani untuk melakukan, takut ada counter. Ketika lini tengahnya itu nggak sesolid itu. untuk Kemarin bertahan. mereka nggak perlu melakukan, nggak bisa Kulusevski hancur juga mainnya. Iya, tapi kan Son keren. Iya. Kenapa? Dapat space dari iya sama Newcastle. diubah gayanya kan. Iya. Diubah. Newcastle terbuka. Ini bukan rubah gaya. Gaya nggak berubah. Pemainnya yang Iya. diganti, bukan sistem yang dirubah. Si Johnson ditaruh di kanan. Kok Johnson? Iya, Brandon. Brandon Johnson Iya, iya. ditaruh di kanan. Kulusevski belakang. Yang tadinya Kulusevski belakang, yang tadinya di iya. kiri, Kulusevski lebih di tengah. Itu kan justru lebih ngebuka banyak peluang, Son digeser ke kiri. Enggak, bukan ngebuka peluang bukan karena Son dan Kulusevski atau Johnson main di sana. Murni Newcastle nyaris nggak defense. Berapa kali mereka high defense nggak bisa dimanfaatkan sama Newcastle. Kalau gue bilang 90% kalah. Spurs bagus, oke. Bagus karena diberi kesempatan, diberi segalanya sama Newcastle. Newcastle jeleknya minta Tapi ampun. kalau lo nggak bisa manfaatin kesempatannya kan juga nggak bisa. Betul, I Mereka agree. bisa itu. Betul, gue setuju. Tapi lawan tim lain 70% nggak akan dapat ruang kayak lu lawan Newcastle. Ya itu mungkin terjadi That's bagi the point. Spurs. Bagi Spurs mungkin terjadi. Tapi kan at least kita nggak usah ngeliat match-match ke depannya dulu. Tapi kita ngeliat di match kemarin lawan Newcastle, ini menunjukkan sebenarnya Spurs ini punya identitas main yang jelas Oh musim iya, ini sama jelas. gue Enzo setuju, Postecoglou. setuju. Jadi mereka ketika kalah pun mainnya juga gue nggak ada perbedaan Iya, kayak mainnya betul, kemarin. Mereka betul. ngelakuin itu dan kebetulan kemarin mereka bisa lebih ruthless, bisa manfaatin beberapa peluang. Ini kan sebenarnya yang selalu diinginkan sama si Postecoglou ketika dua fullbacknya itu inverted ke tengah. Dan gue sangat-sangat terpesona sama penampilan si Udogi dan juga si yang di kanannya Pedro Porro. Gue bilang Pedro Porro pemain Kemarin kalah itu gara-gara Udogi loh. Udogi Iya, tapi blunder, kan ada kemarin blunder, iya, ngelakuin pas perannya lawan West Ham. bagus gitu. Oh Dan kemarin juga- iya. Iya, dan si Iya, Porro it's gue just bilang one match. kalau untuk Porro gue bilang musim ini dia salah satu pemain paling improve coach. Pedro Porro dibandingkan musim lalu ya. Nggak, Tapi kalau ya, musim ini kalau improve banget. Improve Iya. jadi dibanding performanya dia sendiri. Dibanding musim Tapi lalu. ke selevel apa dia? Ini Porro untuk gue itu terlalu gerasa gerusuk juga. Lebih banyak otot, fighting spirit daripada otak. Ya mungkin kalau ngeliat gaya mainnya kayak Kyle Walker di awal-awal juga dulu mainnya Iya, kayak gitu kan coach. iya, Di iya, Spurs iya. kan juga masih banyak Ya, otot, banyak sekarang, power iya, kan. sekarang kita lihat apakah dia bisa mengkombinasikan antara otot dan otak. Tapi menurut gue dia agak mirip sama Cancelo sih cara mainnya. Cancelo juga dulu reckless banget mainnya. Cancelo lebih smart lah Iya, kalau gue tapi bilang. sekarang juga nggak smart-smart amat loh. Di Barcelona kan banyak juga reckless-reckless. Itu Barcelona yang tahu. Ya maksud gua mungkin dia kalau juga banyak egonya yang menurut gua salah decision making. komparasinya Cancelo lebih stylish emang Iya, lebih, iya. lebih teknikal lebih tinggi lah. Iya, iya. Kalau Porro memang fisiknya lebih Physically. lebih ini Ngotot, main dan ngotot dan gitu dia dia. ketika mentok ya gua crossing, ketika mentok masih Itu saking banyak ototnya sampai decision makingnya masih Tapi belum bedanya sempurna. sisi defensifnya bagusan Poro. Iya, Cancelo iya, jelek dari banget defense-nya defensifnya ya, kan. dari defense-nya, defense-nya, tapi serangan jauh lebih smart. dan Itu. dia bolak-baliknya cepat gitu kan. Itu saking banyak ototnya sampai ceweknya Joao Felix diselingkuhin. Hah, emang iya? Waktu di Ini Lisbon. gosip nih kayaknya nih, gosip nih. Gue belum sampai ke sana nih beritanya, mantep nih. Berita Belanda berarti sampai mengcover soal selingkuhan Pedro Porro dan juga Joao Felix ya. Tapi kalau ngomongin Newcastle sendiri ini kan, apakah ada faktor mereka juga harus menghemat tenaga untuk ini nih, dua penentuan di Liga Champions Ya. besok? Menurut lo Siapa? ada ngaruhnya? Newcastle.
Dia masih punya peluang sebenarnya kan. Gimana mau ngematnya pemainnya sisanya Itu kayak gitu? lu tahu pendapat gue tentang Newcastle 1,5 tahun yang lalu. Iya. Ya kan? Akan lolos juga Iya, sih. yang orang nggak ngelihat, gue udah lihat 1,5 tahun yang lalu. Bener nggak? Iya. Waktu drawing, nah semoga si Rohman ntar masih dapat vote. Dia masih inget nggak di sini? Drawing, gue bilang apa? PSG, Dortmund, Iya. Milan, Newcastle 4. Ada Aldi, gue masih inget. Oh enggak, Milan lolos, Castle lolos dia bilang. Iya, yang masih Iya, kesel. gue bilang juga Castle Iya. lolos. Castle PSG gue bilang lolos. Iya. Cuman kan itu kan perkembangan kesininya kan Squadnya Newcastle enggak jauh juga. banget berubah. Enggak. Dari diri squad dong. Lo harus Itu lihat dong. enggak, itu menurut lu. Gue bisa ngeliat bahwa ini tim is nothing. Loh, enggak, ini kan gue bilang Newcastle di musim kemarin emang mainnya memang belum nggak bisa mempertahankan ritme karena pasokan cadangannya itu nggak bisa sama dengan yang intinya. Newcastle kemarin lolos murni karena Chelsea sama Liverpool terseok-seok. Ya nggak juga lah Ya maksudnya. iyalah, itu kan kedua tim yang selalu berada di papan Iya, atas. tapi kan mereka bisa manfaatin itu. Betul. Defense mereka bagus. Betul, Musim setuju. kemarin masalah mereka nggak bisa cetak gol. Iya. Akhirnya kalau Wilson tajam lagi. Isak setelah sembuh tajam lagi. Tengah mereka dapat Tonali. Terus pemain tadi udah mulai lengkap nih dalam artian ketika pemain lo ada yang mengalami masalah, pemain yang masuk itu standarnya nggak berubah jauh. Tapi ketika semuanya habis sampai 11 pemain, ya pasti berubah lah peta It permainan. happens. Itu terjadi semua klub. Kenapa Newcastle sama Spurs enggak? It Enggak, happens. Dan kalau 11 balik pun, lu pikir mereka bisa main lebih bagus? Gue yakin enggak. Ya paling nggak dia bisa rotate lah di setiap pertandingan. Ini kan dia nggak bisa rotasi. Oh, iya. 4 pertandingan yang sama, lah pemainnya ini semua MU loh, nggak bisa bayangin. rotasi, dihajar kiri kanan. Makanya nggak lolos juga kan. Arsenal nggak bisa rotasi, dihajar kiri kanan. Masa standarnya Sekarang sama- kita iya. bicara kalau Spurs sama Newcastle, ya mereka nggak bisa rotasi. Come on, ngerti nggak? benar. Gue dari 1,5 tahun bilang, lu nggak bisa main kayak begini. Lu tidak bisa dalam satu musim panjang main kayak gini. Nah, kalau- Bentar, Iya. akhirnya mereka masuk 4 besar. Oh ya, Justin salah. Kalau satu musim gue setuju. Gue bilang di musim ini Newcastle nggak akan tampil bagus di liga karena mereka akan terganggu dengan yaitu gaya main mereka sudah mulai terbaca oleh klub-klub di Liga Inggris. Tetapi di Eropa yang banyak pemain yang justru lebih terbuka bermainnya, kesempatan counternya lebih ada. Gue melihat itu kemampuannya bisa Lu untuk mereka nggak, bisa lu mencuri. pikir Eropa nggak punya TV, nggak bisa lihat Newcastle di IPL? Cuman kan mereka Dan kalau lu Base-nya bicara itu, Eropa, gue nggak setuju juga kalau hanya bilang di Eropa enggak. Di Eropa tergantung lawannya siapa. Milan punya karakter berbeda, PSG punya karakter berbeda, Dortmund punya karakter. Nggak bisa lu pukul rata juga. dan semuanya punya karakter menyerang semua. Ya, Lawan Newcastle seneng lawan kayak gitu. termasuk Newcastle loh. Dan 2 pertandingan pertama Newcastle di Kandang. di mana? Di Champions League. Iya, di menang dan kandang nggak kalah kan? Sama PSG Nggak menang, seri, kan? seri lawan Milan. Iya, seri lawan Milan dan menang. menang Iya. kan. Iya kan 2 pertandingan pertama Iya. masih lengkap skuadnya. Habis itu mulai rontok, baru kelihatan. Lu nggak bisa ngandelin squad dan lain-lain karena namanya cedera dengan jadwal begitu padat, semua tim mengalami itu. Sekarang tergantung satu, kualitas pelatih. Eddie Howe is a no-no. Oke, dari zaman Bournemouth. Gue masih inget zaman Bournemouth bilang, oh ini bisa gantiin Pelatih Inggris ya. masuk Arsenal. Oh, Wenger kedua. Ya elah gue bilang. Terus gaya bermainnya terlalu gerasa gerusuk. Itu yang gue bilang sama yang gue katakan dengan Milan dan terbukti lagi. Newcastle itu kan Milannya Inggris. Gerasa gerusuk. Iya kan? Tapi sampai semifinal Milan. Apa? Musim Ya kan lalu. luck di drawing. Kan gue udah bahas gini lah, ngomong sama wartawan susah, ngomongnya data-data doang. Dia itu nggak pernah berani gue ajak taruhan. Ya kan beda Padahal lah sering kalau kalah kalau dia taruhan. Dia nggak bakal berani karena dia tahu gue pasti menang. orang nggak mau taruhan kok gitu. Nah kan? Jangan Nah, Mas, sebaiknya itulah jangan, kalau lu Mas. bicara Kalau data. taruhan. Gue ngomong Newcastle Grass itu kan bukan karena gue like dislike. Milan Grass itu kan bukan like dislike. Gue lihat gaya permainannya berkali-kali. Main kayak apa ini? Banyak otot, you will not survive main semusim atau di Eropa, ngerti nggak? Dortmund, orang bilang, Dortmund jelek lagi ini. Iya. Dortmund itu sneaky team. Terbukti 2 kali menang lawan Newcastle. Main bagus, enggak juga. Tapi they have the capability untuk kill the game. Ya karena ya 3 pesaingnya Newcastle itu memang pelanggan Eropa. Iya. Emang sering DNA-nya di Eropanya lebih besar gitu. Nah, loh. kalau gitu kenapa lu bilang Newcastle lolos? Ya karena ya gaya mainnya itu gue bilang dengan direct mereka yang sering mencelakakan klub-klub di Inggris dengan gaya counternya mereka. Tapi nggak berhasil juga lawan Dortmund. Kalah di lawan Dortmund. Iya kan itu kan Mereka gue bilang. cuma berhasil satu match lawan Ya, setelah PSG Iya, doang. kan gue bilang seiring
hilangnya pemain, lu harus lihat juga dong It tim has nothing to do dengan hilangnya pemain. harus dong. Maksudnya tim seperti Newcastle tuh Ada pengaruh, mungkin Justin. sedikit efeknya, tapi pemain yang turun pun juga bukan pemain jelek. Jelek coach. Jelek lah. Newcastle. Lu sebut Jelek. deh, Lascelles. Parah. Loh, Lascelles. pemain Jauh. kayak Lascelles, Ya Jolinton, Lascelles tahun lalu dia nggak pernah main Lascelles tahun lalu. ya tahun ini kan udah sering main. Ya karena maksud gue. cedera maksud gua. Tapi Iya yang kan, tapi yang paling menang lumayan lawan PSG paling kan lumayan juga Lascelles main lah. gitu. Yang paling lumayan Maksudnya Lascelles. siapa Iya. yang gelandangnya siapa tuh? Mingki siapa? Luis Miley. Luis Miley. Miley. Iya, Miley kan baru-baru aja Iya. main. 17 tahun lagi. Iya, masih muda nggak bisa Muda di banget. itulah. Maksud gue ya, gue bisa mengerti itu sih karena kalau lo bilang City juga kehilangan Mahrez, Gundogan, ya tetap aja dia punya Karena cadangan banyak, City identitasnya bagus, gaya filosofi bermainnya bagus. Lu mau kilan Gundogan, De Bruyne, tetap rank 3 cuma selisih 4 Tapi poin pengaruh kok. juga buat mereka kan. Iya, tapi tetap nempel gitu loh nggak. Newcastle sama itu berada di mana sekarang? Ya, dia kan gayanya gerasa kerusuk filosofi. Siapa? Ya Newcastle kan gayanya gerasa kerusuk, Iya. udah jelas tuh identitasnya. Fight. Tapi kita cukup lah soal Newcastle dan juga Spurs, nggak ada gunanya meributkan tim papan tengah. Kita pindah.